studi kami yang berjudul Studi Numerik Perilaku Kaotik pada Pendulum Terpaksa menggunakan metode Rungkuta Orde 4. Anggota kelompok kami sendiri ada saya, Raffi Tegas NIM belakang 082, ada Yolanda Elona NIM belakang 061, Quratul Aini NIM 001, Febrian Danda NIM 003, dan Saida Nabilatun NIM belakang 005. Bisa masuk ke materi. Pendulum sering digunakan sebagai model klasik untuk mempelajari dinamika nonlinier. Secara ideal, pendulum bergerak dengan pola yang periodik dan sederhana. Namun, ketika pendulum diberi gaya luar periodik dan redaman, perilakunya dapat berubah drastis dan bahkan menunjukkan chaos. Masalahnya, persamaan diferensial nonlinier pada pendulum terpaksa ini tidak dapat diselesaikan secara analitik. Karena itu, dibutuhkan metode numerik yang stabil dan akurat. Salah satunya adalah metode Rungkuta Orde 4. Dengan menggunakan metode numerik ini, kami dapat memvisualisasikan berbagai perilaku pendulum melalui diagram fase, grafik waktu, dan peta point care, sehingga transisi dari gerak yang awalnya periodik kemudian berubah menjadi kaotik dapat diamati dengan jelas. Melalui studi ini, kami ingin memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana gaya luar dan redaman mempengaruhi munculnya perilaku kaotik pada sistem pendulum terpaksa. Next. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama adalah menerapkan metode Rungkuta Orde 4 untuk menyelesaikan persamaan diferensial nonlinier pendulum terpaksa. Karena sistem ini sangat kompleks secara matematis, metode analitik sulit digunakan, sehingga pendekatan numerik seperti RK4 menjadi penting untuk mendapatkan solusi yang stabil dan akurat. Yang kedua yaitu menganalisis perilaku dinamika sistem untuk berbagai parameter gaya luar dan redaman. Dengan cara ini, kami dapat melihat transisi perilaku sistem, apakah masih periodik atau sudah menuju kaotik. Yang ketiga yaitu kami ingin mengidentifikasi ciri-ciri chaos, misalnya sensitivitas terhadap kondisi awal dan ketidakteraturan yang muncul pada ruang fase. Ini penting untuk membuktikan bahwa sistem benar-benar menunjukkan perilaku kaotik. Dan yang terakhir yaitu membandingkan hasil simulasi untuk beberapa nilai langkah waktu guna melihat kestabilan numerik metode RK4. Tujuannya untuk memastikan ketika langkah waktunya diperkecil atau diperbesar, metode RK4 stabil dan memastikan bahwa hasil numerik yang diperoleh konsisten. Next. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana metode Rungkuta Orde 4 dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial gerak pendulum terpaksa yang bersifat nonlinier. Rumusan ini muncul karena sistem nonlinier tidak dapat diselesaikan dengan metode biasa sehingga perlu pendekatan numerik. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh parameter gaya luar dan redaman terhadap perilaku gerak pendulum. Apakah sistem tetap periodik atau berubah menjadi kaotik ketika parameternya diubah. Yang ketiga yaitu bagaimana sensitivitas terhadap kondisi awal dapat diamati melalui hasil simulasi numerik. Sensitivitas ini adalah salah satu ciri khas sistem chaos sehingga perlu dianalisis secara khusus. Dan yang terakhir yaitu seberapa besar pengaruh ukuran langkah waktu terhadap akurasi dan kestabilan perhitungan numerik menggunakan RK4. Karena dalam simulasi numerik, kestabilan sering bergantung pada ukuran langkah waktu. Next. Baik, ke masuk ke dasar konseptual pendulum sendiri. Pendulum sendiri itu merupakan sistem sederhana yang digunakan untuk memenuhi konsep dasar seperti energi, daya pulih, dan osilasi. Pendulum itu sendiri bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis sederhana, pendulum teredam, dan pendulum terpaksa. Masing-masing variasi pendulum ini bisa dipelajari untuk memahami bagaimana redaman dan gaya luar memengaruhi osilasi dan menunjukkan dinamika yang kompleks seperti pada pendulum sederhana, gaya yang bekerja hanyalah gravitasi, lalu pada pendulum teredam mulai ada gaya lain yang bekerja yaitu gaya gesek dengan udara yang menghasilkan viskos dengan udara, dan yang terakhir ada pendulum terpaksa itu mulai dikenalkan dengan gaya eksternalnya.
slide. Lalu sistem nonlinear dan fenomena chaos. Sistem nonlinear itu sendiri variabel-variabelnya tidak mengikuti prinsip superposisi, sehingga perilakunya kompleks dan susah untuk diselesaikan menggunakan analitik. Lalu untuk sistem chaotic memiliki ciri-ciri yang sebenarnya deterministik karena persamaan di awal, tapi jika dilihat perilakunya menjadi acak. Dan beberapa ciri yang terlihat itu sensitivitas pada kondisi awalnya, bagaimana nanti sistem menjadi non-periodik karena lintasan tidak akan kembali ke semula, lalu boundedness, bagaimana keseimbangan hanya terbatas pada fase dan sudutnya, tapi perilakunya tidak dapat diprediksi dan hanya terbatas pada prediksi jarak dekat pada waktu yang singkat dan tidak bisa memprediksi jauh. Lalu untuk merepresentasikan bagaimana untuk melihat sistem pendulum sendiri ada banyak. Di sini ada 3 kami lakukan, yaitu grafik waktu, lalu ada diagram fase dan peta Poincaré. Bisa next slide. Lalu untuk metode yang digunakan yaitu metode numerik rumput K4, di mana sebenarnya tidak ada solusi eksak untuk pendulum itu sendiri, tapi bisa digunakan metode numerik untuk mendapatkan solusi hampiran atau aproksimasi atau penguatan. Dengan metode rumput K4 itu sendiri memiliki banyak keunggulan dan keterbatasan. Keunggulannya sendiri seperti akurasi yang tinggi dan stabil untuk banyak sistem, seperti untuk yang non-linear atau maupun oscilasi saja, lalu tidak memerlukan turunan yang tingkat tinggi dan mudah diprogram dengan Python. Lalu keterbatasan dari rumput K4 sendiri itu langkahnya tetap atau fixed step, tidak efisien untuk sistem kaku, dan lalu ada perhitungan fungsi yang banyak dan kurang efisien untuk sistem kaos jangka panjang seperti yang saya sebutkan sebelumnya untuk prediksi waktu yang jauh. Penerapan metode rumput K4 pada terpaksa sendiri diubah dari orde 2 menjadi 2 persamaan orde 1 agar dapat dihitung dengan metode rumput K4 yang kemudian digunakan untuk menunjukkan sudut terhadap waktu dan kecepatan sudut terhadap waktu pada tiap selisih jarak waktu atau delta t, dan kepilihan simulasi ini bergantung pada pemilihan delta t yang tepat. Slide next. Lalu ada parameter dan faktor yang mempengaruhi chaos sendiri, yaitu beberapa parameter seperti rekaman, bagaimana amplitude-nya, apakah nanti periodik atau berubah menjadi non periodik dan kompleks, ada frekuensi hal luar dan kondisi awal yang sensitif dan langkah waktu delta t tadi, dan kedaman yang mengurangi energi, sedangkan amplitude dan frekuensi daya luar dapat memicu chaos, terutama ketika mendekati resonansi, dan penggunaan delta T yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahan numerik. Lalu untuk analisisnya pada sistem pendulum terpaksa, sistem ini dapat menunjukkan dan mengalami perubahan energi akibat gaya pemaksa atau gaya eksternalnya dan kedamannya. Keseimbangan antara kedua ini dapat menentukan apakah sistemnya stabil, resonansi, atau berubah menjadi kompleks dan masuk ke kondisi chaos atau setelah degradasi. Analisis energi ini sendiri dapat membantu memahami transisi dari gerak teratur atau periodik dan bagaimana transisinya atau fase transien ke gerak kaotiknya. Penelitian metodenya menggunakan metode rumput order 4. Alasannya karena akurat, stabil, dan cocok untuk menyelesaikan sistem linear seperti pendulum terpaksa. Jadi inti dari metode ini yaitu menghitung 4 slope pada setiap langkah waktu
kemudian mengambil rata-rata berbobot dari slope dan menghasilkan nilai theta dan V yang lebih akurat. Dan digunakan karena metode ini jauh lebih akurat dibanding Euler atau Hund dengan langkah waktu yang sama. Kemudian implementasinya menggunakan bahasa Python, yaitu pakai NumPy dan Matplotlib. Terus kemudian parameter utamanya redaman, amplitudo gaya luar, frekuensi maksa, dan langkah waktu. Kemudian persamaan diferensial order 2 diubah ke dua persamaan order 1 untuk diselesaikan dengan RK4. Kemudian output simulasinya yaitu menghasilkan grafik posisi terhadap waktu, diagram fase, dan peta point care. Lalu digunakan untuk mengidentifikasi gerak periodik, kuasi periodik atau Raut. Kemudian flowchartnya itu dimulai dengan menentukan tujuan penelitian, terus setelah itu dilakukan inisiasi parameter sistem, yaitu mulai gamma, beta, omega, amplitudo gaya luar, langkah waktu, dan kecepatan maut. Parameter-parameter ini dibutuhkan agar sistem dapat disimulasi secara numerik. Kemudian berikutnya dilakukan transformasi persamaan gerak order 2 menjadi bentuk order 1. Transformasi ini diperlukan supaya persamaan dapat dihitung menggunakan metode numerik seperti rumput. Kemudian setelah simulasi dijalankan, hasil itu berupa data sudut dan kecepatan akan disimpan. Kemudian data ini digunakan pada tahap visualisasi. Visualisasi ini dihasilkan melalui grafik sudut dalam waktu, diagram fase, dan peta point care. Ketiganya membantu untuk melihat pola gerakan sistem secara lebih jelas. Kemudian tahap terakhir adalah analisis perilaku dinamik sistem berdasarkan visualisasi tersebut. Jadi dari sini dapat diketahui apakah sistem bersifat periodik, kuasi periodik, atau ya. Terus setelah analisis selesai, penelitian ini dinyatakan berikut analisis data dari coding. Oke, jadi di program ini kami mensimulasikan gerak pendulum teredam yang diberi gaya luar periodik. Nah, di mana kami menggunakan metode orde 4 atau RK4, yaitu untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, yang pertama itu ada bagian parameter sistem, di mana ada beta sama dengan 0,2, gamma 1,2, omega 1,0, omega 0,8, Tmax 600, dan transien 200. Nah, di sini beta itu menunjukkan besar redaman, dan ada gamma yaitu untuk memberikan kekuatan gaya luar, dan ada omega yaitu untuk frekuensi alami pendulum, dan ada omega sama dengan 0,8 di mana frekuensi gaya dorong dari luar. Nah, di mana simulasi ini dijalankan sampai 600 detik, tapi di 200 detik pertama dibuang dikarenakan itu masih fase transien atau belum stabil atau belum menunjukkan pola sebenarnya. Nah, kami juga membuat beberapa nilai delta T atau waktu interval, yaitu di 0,08, 0,04, 0,02, dan 0,01. Nah, ini tujuannya untuk membandingkan seberapa stabil hasil simulasi ketika DT makin kecil. Next ada persamaan gerak. Mungkin boleh di kursornya dijalanin ke bawah. Nah, ada persamaan gerak dari def R
S sampai return. Nah, di situ persamaan ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada perubahan sudut tergantung kecepatan sudutnya, dw per dt sama dengan omega, yang artinya itu ada redaman, yang ada min beta omega, dan ada gaya gravitasi, dan yang terakhir ada gaya luar periodik. Nah, kombinasi inilah yang bisa menyebabkan perilaku non-linear dan chaos. Nah, di situ kenapa ada wrap angle? Nah, def wrap angle dalam kurung X itu dikarenakan fungsi ini menjaga sudut theta tetap berada di antara min pi sampai pi. Nah, kalau tidak dibatasi, maka nilai sudut itu bisa terus membesar, dikarenakan secara fisika sudut itu seharusnya terus berputar dalam satu lingkaran yang sama. Kemudian di situ ada def RK4. Nah, di mana itu menggunakan metode RK4 karena lebih akurat daripada metode Euler biasa. Di mana RK4 itu menghitung 4 titik kemiringan untuk memperkirakan titik berikutnya. Nah, jadi errornya lebih kecil. Kemudian ada def integrate endpoint care, di mana fungsi ini melakukan dua hal. Yang pertama, mengintegrasikan persamaan gerak. Yang kedua, mencatat titik-titik pada setiap periode gaya luar, dan yang bisa disebut dengan peta point care dengan rumus T sama dengan 2pi per omega. Next ada def compute min Lyapunov, di mana ini eksponennya mengukur seberapa cepat dua lintasan yang awalnya hampir sama menjadi menjauh, di mana kalau lambda lebih besar dari 0 maka disebut sistem kaotik, kalau lambda sama dengan 0 maka netral, dan kalau lambda lebih kecil dari 0 maka stabil atau periodik. Nah, kami mulai dari dua titik sangat dekat, yaitu selisih awal 10 pangkat min 8, lalu melihat bagaimana jaraknya berkembang seiring waktu. Nah, bagian ini adalah penentu utama apakah sistem yang kami simulasikan itu bersifat kaos apa tidak. Nah, yang terakhir ada proses perulangan untuk tiap delta T, di mana program ini secara otomatis mengulang simulasi untuk setiap nilai dt. Nah, setiap dt itu menghasilkan grafik point care, ada grafik konvergensi lambda, dan nilai akhir eksponen Lyapunov, di mana tujuannya untuk memastikan hasil yang kami dapat bukan kebetulan dari dt tertentu saja. Nah, kemudian output dari yang kami analisis, yaitu yang pertama itu ada, boleh kursornya kurang ke bawah. Nah, di sini pertama outputnya itu ada, ya. Nah, di sini ada point care section, di mana pada grafik yang sebelah kiri itu pada dt sama dengan 0,08. Nah, sebelah kiri, pada grafik sebelah kiri itu pada dt sama dengan 0,08, pola titiknya menyebar pada fase space. Nah, ini menunjukkan adanya atraktor chaos atau trajektori tidak mengulang secara teratur. Nah, untuk yang kedua itu ada grafik point care dt sama dengan 0,04, di mana sistem dt ini bisa diperkecil dan struktur atraktornya menjadi lebih detail, namun tetap menunjukkan pola menyebar atau sistem itu tetap chaos. Next, di bawahnya ada grafik konvergensi eksponen
Lyapunov terhadap dt, di mana di awal nilai lambda berfluktuasi, itu disebut fase transien, dan setelah waktu tertentu nilai lambda stabil positif, dan ada juga lambda kalau lebih besar dari 0, maka dua trajektori yang awalnya sangat dekat akan menyimpang eksponensial. Nah, karena lambdanya itu bernilai positif pada seluruh dt, nah ini mengonfirmasi sistem benar-benar chaos. Nah, next ada yang terakhir ada plot eksponen Lyapunov terhadap dt, di mana simulasi valid secara numerik karena perubahan dt tidak mengubah kesimpulan chaotic behavior. Nah, kesimpulan dari output yang kami buat ini melihat titik-titik menyebar sehingga sistem memiliki atraktor chaos, dan hal ini didukung oleh eksponen Lyapunov yang bernilai positif pada seluruh variasi dt. Nah, dengan demikian pendulum paksa teredam berada dalam kondisi chaos. Mungkin bisa dilanjut slide selanjutnya. Baik, setelah dijelaskan tentang analisis dan juga hasil dari kasus yang telah kami angkat, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari simulasi kami. Nah, berdasarkan hasil simulasi menggunakan dengan metode Runge-Kutta orde 4, sistem pendulum terpaksa teredam menunjukkan perilaku yang sangat khas dari sistem dinamik nonlinier. Persamaan gerak yang diselesaikan menggambarkan interaksi antara gaya pemulih nonlinier, redaman, dan juga gaya pemaksa periodik. Ketika parameter gaya luar dipertahankan tetap, variasi waktu langkah dt digunakan untuk menguji konvergensi numerik. Hasil ini menunjukkan bahwa pada dt yang lebih besar, peta Poincare tampak kurang halus karena efek diskretasi, namun dt diperkecil, struktur orbit menjadi lebih besar dan juga stabil. Peta Poincare yang dihasilkan memperlihatkan transisi dan juga perilaku periodik menjadi chaos, yang terlihat dari perubahan pola titik-titik pada ruang fase theta, omega. Pada posisi periodik, titik-titik Poincare hanya membentuk beberapa posisi tetap, sedangkan pada kondisi kaotik, titik-titik tersebut membentuk awan acak yang kompleks dan juga menyerupai struktur faktual. Analisis eksponen Lyapunov mendukung bahwa temuan tersebut secara kuantitatif. Nilai eksponen Lyapunov positif menunjukkan bahwa dua trajektori dengan kondisi awal yang sangat berdekatan akan terpisah secara eksponensial terhadap waktu, yang merupakan ciri khas dari sistem kaotik. Grafik evolusi lambda t memperlihatkan bahwa awalnya nilai eksponen berfluktuasi, namun kemudian menstabil pada nilai posisi tertentu, menandakan sistem telah mencapai kondisi asimptotik atau kaotik. Selain itu, hasil perbandingan lambda untuk beberapa nilai dt menunjukkan konvergensi yang baik ketika dt diperkecil, yang membuktikan kestabilan metode Runge-Kutta 4 dalam menyelesaikan sistem ini. Pola theta t juga memperlihatkan osilasi tak berulang yang menegaskan bahwa sifat aperiodik dari gerak pendulum dalam regime chaos. Secara keseluruhan, simulasi ini berhasil menggambarkan transisi dari gerak periodik menuju chaos dalam sistem pendulum terpaksa. Kombinasi antara peta Poincare dan eksponen Lyapunov memberikan dua sudut pandang yang saling melengkapi. Peta Poincare menunjukkan bukti geometris dari munculnya chaos, sedangkan eksponen Lyapunov memberikan pembuktian kuantitatif melalui nilai positifnya. Hasil ini sejalan dengan teori dinamika nonlinier, di mana sensitivitas terhadap kondisi awal menjadi penyebab utama munculnya perilaku chaotic dalam sistem determinik. Dengan demikian, kode yang dikembangkan tidak hanya memperlihatkan penguasaan numerik, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana transisi periodik menuju chaos terjadi secara fisik maupun matematis dalam pendulum terpaksa teredam. Next.
Nah, dari percobaan dan kasus yang kami angkat, dapat disimpulkan bahwa dari studi numerik yang dilakukan, sistem pendulum terpaksa teredam memperlihatkan perilaku transisi dari gerak periodik menuju ke gerak chaotic, seiring dengan perubahan kondisi dinamikanya. Melalui penerapan metode Runge-Kutta orde 4, solusi numerik yang diperoleh menunjukkan stabilitas dan konvergensi yang baik, terutama pada nilai langkah waktu dt yang kecil. Analisis peta point care memperlihatkan perubahan struktur dari titik-titik diskrit yang teratur menjadi sebaran titik acak yang kompleks, menandakan terjadinya chaos. Hasil ini diperkuat dengan perhitungan eksponen Lyapunov yang bernilai positif, yang menjadi bukti kuantitatif adanya sensitivitas sistem terhadap kondisi awal. Dengan demikian, metode Runge-Kutta 4 terbukti efektif dalam mempelajari fenomena chaos pada sistem nonlinier seperti pendulum terpaksa, serta mampu mengungkap dinamika kompleks yang muncul akibat interaksi antara gaya pemulih, redaman, dan juga gaya pemaksa periodik. Next. Sekian yang dapat kami presentasikan mengenai proyek kami tentang studi numerik perilaku kaotik pada pendulum terpaksa menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.